Di era digital, teknologi dan media sosial mengubah cara kita merespon isu-isu besar. Pernahkah Anda bertanya-tanya kenapa ada orang yang peduli pada suatu isu, tapi ada juga yang cuek? Nah, inilah yang dijelaskan oleh teori situasi publik. Apa itu teori situasi publik? Teori ini dikembangkan oleh James Grunik. Ia membagi masyarakat menjadi 4 kelompok. Yang pertama ada non-publik, tidak tahu dan tidak peduli terhadap suatu masalah. Yang kedua, latent public, masih belum sadar bahwa masalah itu ada. Yang ketiga, aware public, tahu masalahnya tapi belum melakukan tindakan. Yang terakhir, ada active public, sudah paham masalahnya dan aktif mengambil tindakan. Ada 3 hal utama yang mempengaruhi apakah seseorang mau terlibat. Yang pertama, pengakuan masalah. Apakah mereka sadar ada masalah? Yang kedua, pengakuan hambatan. Apa mereka merasa ada halangan untuk bertindak? Dan yang terakhir, tingkat keterlibatan. Seberapa besar mereka merasa isu itu penting bagi mereka? Misalnya, ada kasus viral di TikTok tentang konten yang dianggap meresahkan. Banyak orang yang marah dan melapor ke pihak berwenang. Publik yang sudah sadar dan peduli, inilah contoh aktif publik yang beraksi karena merasa terlibat langsung. Tapi di era media sosial, informasi bisa salah arah. Ada yang aktif hanya karena ikut tren, bukan karena paham masalahnya. Disinformasi juga jadi hambatan besar, membuat banyak orang bingung atau tidak percaya. Memahami teori ini penting untuk membuat komunikasi yang tepat sasaran. Dengan strategi yang benar, kita bisa melibatkan lebih banyak orang untuk menciptakan perubahan yang nyata.